Nah, di video kemarin sempat saya membahas ya masalah tentang membuka aura sendiri, bagaimana caranya. Nah, banyak komentar yang masuk. Salah satunya, jadi yang ditanyakan apakah membuka aura itu hanya dengan cara meditasi. Nah, sebetulnya itu banyak sekali metode-metode atau teknik-teknik cara membuka aura. Ya. Tetapi yang paling mendasar kalau aura kita ingin terpancar yaitu berpikir positif. Ya. Berpikir positif, hilangkan kecemasan, kekhawatiran. Jadi kalau kita cenderung sehari-hari kita hanya emosi, kemudian kecemasan berlebihan, kekhawatiran, itu apalagi wajah ini keseharian selalu mengkerut ya, itu akan tidak membacarkan aura. Nah, salah satunya teknik ya, teknik membuka aura yang sebentar saya jelaskan, yaitu dengan cara ritual mandi kembang. Ritual mandi kembang ini simple dan mudah dilakukan. Ya. Simple dan mudah dilakukan. Ini sering saya dulu menjalani ritual mandi kembang. Sering sekali. Jadi setiap Kamis ya, malam Jumat, kemudian biasanya hari raya, hari Sukra Legi atau Jumat Manis, kemudian hari Purnama. Itu biasanya sering rutin saya melakukan ritual mandi kembang. Nah, itu biasanya dilakukan pada waktu tengah malam, ya, pergantian dini hari. Karena pergantian dini hari itu energinya sangat bagus. Itu kenapa kita harus mengambil pada waktu tengah malam, pergantiannya itu. Nah, caranya siapkan dulu kembang, ya, kembang itu bunga. Kembang, jadi bunga yang bagus dipakai itu biasanya kenanga, cempaka, kamboja, bunga melati, bunga teratai, kemudian bunga mawar, kemudian bunga kantil itu bisa, bagus sekali. Kemudian bunga kembang sepatu. Nah, itu cari dulu, kumpulkan. Minimal kalau tidak mendapatkan 5 jenis bunga, bisa kita menggunakan 7 kembang macam bunga, macam kembang, atau 11 macam kembang ya, yang wangi-wangi. Nah, itu kenapa kita menggunakan kembang? Karena bunga itu juga memiliki energi. Bunga itu memiliki energi. Makanya ada meditasi bunga. Jadi bunga itu menebarkan keharuman. Jadi membuat kita harum. Nah, itu biasanya. Tentunya ada beberapa amalan-amalan yang harus kita kuasai. Karena kalau membuka ritual, aura dengan ritual mandi kembang, itu cenderung ke pengasihan. Jadi aura kasih itu kita bangkit. Aura kasih kita itu bangkit. Itu biasanya. Maka itu dulu siapkan, kemudian air yang baik kita gunakan itu air hujan, itu sangat bagus. Atau sumber mata air. Sumber mata air kita gunakan. Kenapa kita menggunakan sumber mata air? Agar itu filosofinya seperti ini. Air muncul dari tanah itu membuka aura kita, membuka vibrasi kita. Itu filosofinya. Makanya kita menggunakan air sumber mata air itu yang bagus. Nah, kita ya di pagi hari atau sore hari sebelum mandi kembang itu siapkan dulu ya, kita buat air kumkuman. Air kumkuman itu air kemudian air dan bunganya itu biarkan sampai malam hari. Nah, kemudian sebelum kita mandi kembang, ini biasanya yang saya lakukan. Jadi kalau kita mengetahui beberapa amalan-amalan atau mantra-mantra ya,
kita baca. Jadi kita baca dulu di airnya itu yang di tempat jun yang ada yang ada kembangnya, kita baca. Biasanya itu kita hidupkan dulu, kita urip, kita pasupati, baru kita mantrai. Jadi mantra ini penegasannya adalah biasanya kalau mandi kembang tujuannya untuk pengasihan, jadi baca mantra-mantra pengasihan. Itu. Kalau tujuan ritual mandi kembang untuk membuka aura pengasihan, jadi baca beberapa mantra-mantra amalan yang menjurus ke pengasihan. Itu baca sebanyak-banyaknya. Kalau tidak tahu beberapa amalan atau mantra, cukup kita gunakan semoga air kembang ini memberikan vibrasi, memberikan aura pengasihan kepada saya. Itu. Jadi gunakan mantra bahasa Indonesia itu aja. Nah, setelah proses itu selesai, baru kita mulai mandi kembang. Jadi itu tepat lakukan jam 12 pergantian malam, ya, pergantian dini hari. Itu dilakukan. Nah, setelah mandi kembang, jadi biarkan air yang kita pakai mandi itu biarkan. Jadi biarkan mengering di tubuh dengan sendirinya. Setelah kering, baru kita melakukan meditasi. Ya, meditasi dengan amalan-amalan yang kita sudah kuasai, itu biasanya. Nah, itu tekniknya simple. Jadi simple sekali. Jadi asalkan itu dilakukan dengan rutin. Rutin, harus dengan rutinitas. Kalau setiap Kamis malam Jumat, itu rutinkan setiap malam Jumat. Kemudian setiap Sukra Legi atau Jumat Manis, atau di hari purnama, itu rutinkan melakukan. Kita lakukan secara rutin setiap malam. Nanti bagaimana reaksinya silakan Anda sendiri yang membuktikan. Jadi kalau saya sendiri sih sudah sangat sering melakukan ritual mandi kembang, ya. Jadi kalau di Bali ini seperti kita melakukan melukat. Jadi kalau melukat itu pembersihan, membersihkan. Jadi pembersihan diri. Itu juga bisa membuka aura kita, ya. Karena diri kita yang kotor kemudian dibersihkan sehingga aura kita yang di dalam memancar dengan bagus, karena sudah tidak ada lagi yang menutupi, karena kekotoran itu menutupi diri kita, aura kita, sehingga pancaran yang di dalam tidak keluar. Tuh. Makanya itu juga bisa dilakukan, ya. Jadi pada intinya adalah pada malam hari. Jadi niatkan dalam hati sebelum kita mulai mandi kembang. Kalau tidak tahu beberapa amalan yang sudah dikuasai, niatkan saja di dalam hati. Ya. Semoga air kembang ini memberikan dan membuka aura saya, memberikan vibrasi, memberikan energi untuk saya. Itu kalau secara simpelnya. Ya, itu sekiranya buat semeton yang bertanya tentang hal ini. Jadi lakukan, dan kemudian gunakan bunga-bunga yang tadi saya sampaikan. Itu bunga yang berkelas, ya. Jadi tidak sembarang bunga kita gunakan. Jadi, ada bunga-bunga yang memang khusus, yang lebih baik, ya, bunga yang baik yang bisa kita gunakan untuk mandi kembang. Nah, silakan mencoba buat semeton yang ingin membuka aura dengan ritual mandi kembang. Tadi sudah saya sampaikan, nanti saya mungkin akan memberi, ya, di deskripsi nanti beberapa amalan yang bisa kita baca, kita terapkan di saat kita membuka aura dengan ritual mandi kembang, ya, buat semeton semua.
Silahkan nanti buka di deskripsi, saya akan memberikan. Ya, sekian dulu dari saya. Nanti kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya. Ya, stay tune terus di channel saya. Mari saya tutup dan akhiri dengan Param Santi. Om Shanti Santi Santi Om.